Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa. Kami bersyukur hari ini bisa menyapa saudara semua. Dan tidak lama lagi saya akan menyelesaikan kitab 2 Petrus. Kali ini saya ingin mengangkat satu tema, nasihat bagi kita sementara kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Teksnya diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 10-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan dalam api, dan unsur-unsur dunia ini akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudara, aku menasihatkan engkau, sementara menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Saudara sekalian yang kasih, dua hal dibicarakan di situ, yaitu apa yang namanya hari Tuhan dan kedatangan Tuhan. Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus itu akan seperti pencuri, artinya tidak pernah bisa diramalkan, tidak pernah bisa dimengerti saat dan waktunya. Cuman tanda-tandanya saja yang Tuhan berikan. Tetapi saudaraku yang kasih, yang kedua adalah bicara mengenai hari Tuhan. Jadi ada hari Tuhan dan kedatangan Tuhan. Nah, saudara sekalian, dikatakan dalam teks kita, hari Tuhan itu adalah hari yang sangat mengerikan, di mana dikatakan di sana akan terjadi suatu gemuruh yang dahsyat. Semua langit dan bumi akan binasa dalam gemuruh, dan unsur-unsur dunia akan hancur oleh nyala api. Itu adalah hari Tuhan, hari yang sangat mengerikan, hari di mana Tuhan menghukum dunia ini. Tapi juga sebelum itu pasti Tuhan datang dan Tuhan menjanjikan apa yang namanya langit baru dan bumi yang baru. Lalu sementara kita menantikan hal yang sangat istimewa itu, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua, maka kita dinasihati supaya kita hidup suci dan saleh sedemikian rupa. Artinya saudaraku, ada dua hal di situ. Suci itu artinya tidak main-main dengan dosa. Karena dosa itu memisahkan kita dari Sang Pencipta. Dosa itu kekejian Tuhan, kekejian di mata Tuhan. Dosa itu membuat suara hati kita tidak peka. Dosa adalah sesuatu yang membawa konsekuensi mengerikan. Upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 23. Jadi hidup suci itu artinya kita tidak boleh main-main dan hidup dalam dosa. Kemudian yang kedua adalah supaya kita hidup saleh. Suci dan saleh. Saleh itu menurut saya adalah suatu interrelasi atau hubungan dengan Tuhan, di mana diwarnai dengan kasih, dengan bakti, ada kekaguman kepada Tuhan, ada hormat kepada Tuhan, sekaligus juga punya interaksi hari ke hari, di mana tidak ada hari kita abaikan Tuhan. Selalu ada hari di mana kita menyapa Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, dan hidup kita adalah hidup yang terbuka di hadapan Tuhan. Artinya saudaraku, segala sesuatu yang kita hidup harus mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu apa yang ditulis dalam kitab suci, sehingga hidup kita diwarnai dengan hidup yang punya relasi dekat dengan Tuhan, sekaligus juga mempunyai relasi baik dengan sesama. Itulah kesalehan. Jadi ada dua aspek. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, sebelum bumi ini dihancurkan oleh nyala api dan gemuruh yang dahsyat, saudaraku, mari kita mewarnai hidup kita sebagai orang Kristen dengan hidup yang suci, tidak main-main dengan dosa, dan hidup yang saleh, punya relasi dekat dengan Tuhan, sekaligus punya kepedulian, kasih
kepada sesama. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa kami bisa sejenak merenungkan sabda Tuhan yang menasihati kami. Bagaimana seharusnya kami hidup sementara kami menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dan Tuhan, kami selalu rindu bahwa kami semua diberi rahmat anugerah, sehat, dan iman yang teguh. Supaya kami hidup kudus dan hidup saleh berkenan kepadamu. Inilah doa kami, Tuhan Yesus memberkati kami hari ini. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi, saudara.